Sebelum nonton video ini, jangan lupa subscribe dan klik loncengnya ya guys, untuk dapat update video terbaru. 24, chipping bola ke depan, langsung diintercept tadi. Baik sekali antisipasi yang dilakukan oleh Xavier. Ya, Xavier pemain yang cukup lugas ya, kita lihat dalam bertahan. Mempunyai akurasi passing yang juga cukup baik. Cao 24, kembali coba geser bola ke depan. Ditutup oleh dua pemain sekaligus. Shooting langsung kali ini. Cukup berbahaya dari sektor flank. Kita lihat bagaimana kerasnya tendangan dari Nguyen Huang Hai. Ya, perlu diwaspadai tendangan jarak jauh dari pemain-pemain Vietnam. Saya kira ini punya akurasi yang baik dan power yang sangat baik ya. Ya, betul. Walaupun kalau kita perhatikan di tim Indonesia pun juga banyak pemain Indonesia mempunyai akurasi syutingan yang cukup baik ya. Salah satunya Muhammad Sanjaya dan Saifullah. Saya kira kita juga lihat. Ya, Ken sudah menyiapkan strategi yang pas untuk mereka. Oh, sebuah serangan berbahaya. Ahmad Habibi berani untuk keluar dari posisinya, langsung menghadang bola. Seperti seorang pemadam kebakaran dia. Menghapus kobaran api serangan dari Vietnam. Kick in untuk Vietnam. Cao 24. Belum berhasil dia untuk bisa menyelinapkan bola tadi. Ya. Ada sebuah pelanggaran kembali. Ya, bisa ada. terlihat bagaimana tensi pertandingan kali ini ya. Di awal babak pertama saja sudah beberapa pelanggaran terjadi. Iya betul, artinya memang kedua tim tidak ingin masing-masing membuat peluang ya. Indonesia tidak ingin Vietnam punya ada peluang dan juga sebaliknya. Agung Pandega juga sudah dimasukkan ke dalam lapangan. Ada rotasi yang sudah dilakukan oleh Ken, namun bola berhasil direbut kali ini oleh Cao 24. Berbahaya! Hampir saja, hampir saja tadi. Situasi yang cukup mencekam di pertahanan dari Indonesia. Dua kali Vietnam mempunyai peluang dari sisi kiri pertahanan Indonesia. Ini juga merupakan satu strategi, artinya untuk menembus sampai dengan wilayah pertahanan Indonesia mungkin sulit. Akhirnya diintrusikan untuk berani melakukan syutingan atau tendangan keras ke arah gawang tuh. Iya, ini adalah opsi yang tampaknya diambil oleh Vietnam ketika mereka mencoba untuk masuk ke dalam pertahanan Indonesia yang cukup sulit. Akhirnya ada spekulasi tendangan dari jarak jauh dan cukup membahayakan. Iya, cukup membahayakan. Di juara grup Vietnam adalah runner up di fase grup. Iya, betul. Kita berharap mungkin kapten ya kali ini yang bisa kita andalkan. Di sana ada Zidane ya, yang bisa membawa rekan-rekannya untuk bermain bisa lebih tenang. Tidak usah terburu-buru. Saifullah. Coba capping bola dia tadi. Geser ke sektor flank. Masih mencoba untuk menemukan apakah ada celah yang bisa dimanfaatkan dari pertahanan Vietnam. Saifullah. Ya, rapat sekali para pemain Vietnam. Betul. Datang bantuan dari belakang, kita lihat bergerak. Yang datang dari kaki Abdus Salam membuat Indonesia memimpin 1-0 atas Vietnam. Ya, sangat apik sekali apa yang dilakukan oleh Abdus Salam. Kita lihat di sini ada perubahan taktikal pada saat terciptanya gol. Sebelum tercipta gol, Indonesia melakukan blocking di sana. Tuh. Variasi blocking yang dilakukan akhirnya membuat ada celah dan Abdus Salam berhasil menciptakan gol. Menurunkan dari keberanian ya. Betul. Artinya ya. Inilah Saifullah. Gol kedua dari Indonesia. Kali ini melalui aksi dari Saifullah memanfaatkan kesalahan dari pemain Vietnam dan menghukum Vietnam dengan skor 2-0. Iya, kita lihat Saifullah sangat apik sekali itu. Inilah kelebihan dari pemain Under 20 Indonesia. Saya kira ini semua sudah dilatih oleh Coach Kensuke. Menenangkan diri, mengembalikan permainan, membangun lagi dari awal. Betul, pada saat set play yang dibangun buntu di situ bisa mereset ulang ya, itu kita lihat. Oh, baik sekali. Kita lihat bagaimana Afif Rizky tadi mencoba berduel. Sayang, ada dua pemain dari Vietnam di sana. Transisi ke menyerang dilakukan oleh Vietnam, tidak tenang, salah umpan tadi. Tidak sampai ke kaki dari Nguyen Huang Hai. Umpan yang dikirimkan tadi oleh sang kapten Cao 24. Ya, kita lihat tekanan langsung diberikan pemain Vietnam pada saat Indonesia menguasai bola. Ya, high pressing ya dilakukan kali ini oleh para pemain Vietnam. Ball pass yang indah dilakukan oleh Indonesia. Tidak terkawal. Xavier. Masuk. Luar biasa. Gol. Ketiga bagi Indonesia. Kita lihat kembali bagaimana tadi Xavier mendorong bola ke depan dan ada sebuah peluang yang langsung dieksekusi dengan baik, mengganggu pemain dari Vietnam.
Vietnam membuat skor Ya. berubah menjadi 3-0. Betul, umpan yang sangat baik dari Xavier. Ini keberhasilan dari ketenangan ya, Stu. Ketenangan yang membuahkan hasil. Ya, secara kualitas sebenarnya Vietnam punya kemampuan Betul. yang sama Ya. dengan Indonesia. Bahkan kalau kita bicara soal prestasi juga tidak jauh berbeda ya. Ya. Tapi memang ketika mereka datang ke pertandingan ini, mereka percaya diri walaupun Indonesia adalah juara grup. Ya, Tapi betul. faktanya saat tertinggal 3-0, kepercayaan diri mereka direnggut. Sanjaya! Sanjaya! Ya. Baik sekali. Gol keempat dari Indonesia kali ini dari kaki Muhammad Sanjaya yang Luar kembali biasa. mengepakkan sayapnya untuk menjadi pencetak gol 4-0. Ya, ini yang kita harapkan. Penampilan terbaik dari anak-anak Indonesia. Sangat terbuka sekali, sangat tenang Sanjaya. Ya, pemain ini memang harus diwaspadai oleh Vietnam. Tidak diduga ketika dia Betul. masuk ke dalam lapangan dan kontribusi seperti Iya. apa yang bisa ia berikan. Kan hasil yang baik. Ya, menekan ego juga Betul. bisa menjadi salah satu kunci sehingga permainan kolektif bisa terjadi Ya. dari tim Indonesia saat ini. Oh, dicuri kali ini bola. Abdus Salam kali ini. Coba ketepatan. Gol, 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 gol. Indonesia kembali menambah pundi-pundi golnya. Membuat skor berubah menjadi 5-0 saat ini untuk keunggulan Indonesia atas Vietnam. Ya, ini yang saya bilang Stu. Timing. Walaupun Indonesia unggul tapi tidak menurunkan kualitas bahwa pada saat Vietnam menguasai bola ada timing menekan, Indonesia akan menengan. Dan akhirnya bisa malah membuahkan sebuah gol Stu. Ya, baik sekali 5-0 saat ini semakin nyaman Indonesia memimpin. Vietnam melebar. Oh, berbahaya, lolos kali ini dalam circle. Mengenai dia dan kita lihat sebuah gol lahir dari para pemain Vietnam melalui aksi power play yang mereka mainkan untuk bisa memecah kebuntuan 1-5 saat ini. Ya. Ya, harus berhati-hati Indonesia. Jangan Betul. biarkan gol demi gol lahir. Kita saksikan tadi bagaimana sebuah kesempatan dari Vietnam mencoba untuk benar-benar melihat dengan jeli Betul. apa yang bisa dimanfaatkan dari pertahanan Walaupun ini Indonesia. sudut sangat sempit ya. Kita lihat di sana juga udah ada 3 pemain bertahan dari Indonesia. Masih terus menekan para pemain Vietnam. Oh, direbut kali ini. Baik Iya. sekali. Tendangan langsung dan Agung Pandega. Golazo! Cantik. Indah sekali tadi kita lihat. Sebuah permainan power play yang akhirnya menjadi malapetaka bagi Vietnam. Dihukum oleh Agung Pandega menjadikan skor 6-1 untuk keunggulan Indonesia. Akurasi yang cukup baik dari Agung Pandega. Kalau kita perhatikan juga di bench ya, Stu, kita lihat sudah sangat-sangat nyaman. Semua pemain Indonesia bisa tersenyum lega. Bahaya tadi. Mampu dihadang tadi oleh Ahmad Habibie. Kembali datang tendangan. Dan kita lihat 2 kali. Ya. Sudah 2 kali sebenarnya ditepis tadi tendangan dari para pemain Vietnam. Namun akhirnya runtuh juga pertahanan dari Ya. Ahmad Habibie. 26. Mulai menemukan cara untuk bangkit tampaknya para pemain Vietnam. Ada kelengan di sini ya. Di sini kita lihat Muhammad Habibie berjuang sendirian. Sementara pemain bertahan yang lain hanya... Pungan para pemain Vietnam. Jatuh bangun. Ada kesalahan tadi dan kita lihat. Masuk. Inilah dia resiko permainan power play yang mampu dimanfaatkan oleh para pemain Indonesia. Dan lagi-lagi kita lihat gol bertambah menjadi 7-2. Ya, lengah ya para pemain Vietnam. Mereka terlalu asik menyerang. Lupa bahwa gawang mereka benar-benar terbuka. Saya rasa antisipasi yang kurang baik ya dari tim Vietnam ini. Pada saat kegagalan melakukan power play di sana. Habibie keluar dari posisinya. Ya. Oh, berbahaya. Kita lihat tadi. Ada lubang yang ditinggalkan oleh Ahmad Habibie. Betul. Ahmad Habibie saya kira harus berhati-hati juga ya. Kemarin karena terjadi kesalahan pada saat dia keluar dan menyentuh tangan dan akhirnya harus mendapatkan hukuman kartu merah tuh. Iya, tidak boleh lengah ya. Iya, walaupun keluar juga harus berhati-hati banget. Dengan kedudukan yang cukup jauh saat ini. Oh, berbahaya kali ini. Sebuah kontrol yang baik. Ahmad Habibie sendirian. Bertugas dengan baik. Menghalau bola tadi.
Tendangan dari Woen. Berkali-kali Ahmad Habibi sudah teruji kemampuannya pada saat menghadang serangan yang datangnya dari syutingan langsung ya, Stu. Ya, tidak gentar tadi Ya. Ahmad Habibi ketika berduel. Ya. Anlantoy tidak terkawal di depan mulut gawang. Indonesia kehilangan konsentrasi. Ini yang kita takutkan, Stu. Semua Harus hanya berhati-hati. berpandangan ke bola. Ya, Vietnam mulai memangkas jarak. Kali Ya. ini hanya ada selisih 3 gol, Coach BW. Tenang. Ya, tampaknya memang benar ada problem ya, Ya, tadi ya. betul. Setelah dia sempat mendapatkan bantuan dari sisi lapangan. Kita harapkan Zidane bisa Ya. segera pulih. Oh, kita lihat Woen kali ini yang memanfaatkan keadaan. Harus Mencetak hati-hati. gol kelima bagi Vietnam. Hanya ada 2 gol saat ini yang menjadi jarak antara Indonesia dan Vietnam. Kelengahan dari para pemain Indonesia dimanfaatkan oleh Woen. Iya, iya harus hati-hati sekali nih, Stu. Tetap dalam konsentrasi yang tinggi, Stu. Tendangan langsung ke depan. Ah, oh, kali baik ini. sekali. Ya. 2-1 dan kita lihat. Ya, Peluit ya, akhir. ya, ya. Peluit akhir telah dibunyikan. Kita Indonesia. berisiran. Indonesia melaju ke babak semifinal untuk pertama kalinya di gelaran AFC Under-20 Futsal Championship 2019. Dalam pertandingan yang cukup sengit, dalam 2 kali 20 menit pertandingan dengan hasil akhir 7-5. Baik sekali penampilan dari Indonesia walau sempat tadi hampir saja mencetak gol ke-8. Namun pada akhirnya waktu telah berakhir bagi Indonesia untuk bisa melaju ke babak semifinal. Untuk menunggu tentunya siapa yang akan menjadi pemenang antara Thailand berhadapan dengan Afghanistan. Jangan kemana-mana tentunya pemirsa karena kami akan kembali dengan ulasan menarik tentunya setelah pesan-pesan berikut ini. Hanya di MNC TV.